Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 akan menjawab pertanyaan yang kedua. Realistis atau diskriminasi? Saya Muhammad Indira. Saya Aska Aulia. Saya Sabila Martia Hamdani. Saya Martaria Femina Salati. Selamat menyaksikan. Kronologinya adalah, Pak Sumo adalah seorang pengusaha yang menjalankan bisnis keluarga. Saat ini perusahaan sedang mengalami penurunan pendapatan akibat penjamurnya platform penjualan daring. Pak Sumo berencana untuk merekrut karyawan baru untuk mengisi posisi marketing. Salah satu kualifikasi calon pegawai yang dibutuhkan adalah kemampuan untuk bekerja secara dinamis dan remote untuk mengembangkan penjualan daring. Pada saat wawancara calon pegawai, Pak Sumo tertarik pada pemaparan salah satu kandidat, yaitu Pak Toto. Pak Sumo merasa Pak Toto memiliki kualifikasi lebih dari yang diinginkan perusahaan. Namun, pada saat menjelang pengambilan keputusan, bagian Human Resource Development, perusahaan menyelidiki media sosial Pak Toto dan menemukan bahwa Pak Toto yang tampak sehat ketika proses seleksi berlangsung, namun ternyata memiliki resiko genetik untuk penyakit, yaitu distorsi otot. Pak Sumo menjadi bimbang, apakah dia harus menerima Pak Toto sebagai pegawai, atau apakah dia harus membatalkan keputusannya karena khawatir kinerja Pak Toto di perusahaan akan menurun akibat penyakit genetik tersebut. Pertanyaan nomor 1. Apakah yang dimaksud dengan penyakit distrofi otot? Penyakit distrofi otot atau muscular dystrophy adalah sekelompok penyakit genetik yang menyebabkan kelemahan dan degenerasi progresif pada otot rangka yang mengontrol pergerakan tubuh. Penyakit ini terjadi karena mutasi genetik yang mempengaruhi produksi protein otot yang penting untuk fungsi dan kekuatan otot. Baik, kemudian di sini saya akan menjawab pertanyaan nomor 2 dengan soal bagaimana mekanisme penurunan penyakit ini secara genetik. Jadi, Duchenne muscular dystrophy adalah penyakit genetik yang diturunkan melalui pola X-linked recessive. Artinya, gen penyebab penyakit ini terletak pada kromosom X. Mutasi terjadi pada gen DMD yang bertanggung jawab dalam pembentukan protein dystrophin, yaitu protein yang penting untuk kestabilan dan fungsi otot. Untuk laki-laki yang memiliki krom XY yang mewarisi gen DMD yang bermutasi akan mengalami DMD karena mereka tidak memiliki salinan gen cadangan. Sedangkan pada perempuan yang memiliki kromosom XX bisa menjadi carrier atau pembawa gen karena memiliki satu kromosom X sehat. Mereka umumnya tidak menunjukkan gejala atau hanya gejala ringan saja. Apakah apabila Pak Toto menikah, maka anaknya akan mengalami hal serupa? Jadi jawabannya, jika Pak Toto memang membawa gen DMD, maka kemungkinan penurunan ke anak tergantung pada jenis kelamin anaknya. Anak laki-laki akan mendapatkan kromosom Y dari Pak Toto dan X dari ibunya. Jadi anak laki-laki tidak akan terwaris gen DMD dari ayahnya. Anak perempuan akan mendapatkan kromosom X dari Pak Toto, maka anak perempuan berpotensi menjadi carrier dari gen DMD, bukan langsung sakit. Jadi anak laki-laki Pak Toto tidak akan mengalami DMD. Karena gen DMD diwariskan lewat kromosom X dari ibu. Anak perempuan bisa jadi pembawa carrier, tapi sangat jarang terkena penyakitnya secara penuh. Jadi, anak Pak Toto tidak akan mengalami hal serupa secara langsung. Selanjutnya pertanyaan nomor 4. Bagaimana cara mencegah agar penyakit genetik tidak muncul di generasi selanjutnya? Beberapa cara untuk mencegah atau meminimalkan resiko penyakit genetik pada generasi berikutnya adalah yang pertama, konseling genetik. Pasangan yang memiliki riwayat penyakit genetik disarankan untuk berkonsultasi dengan ahli genetika untuk mengetahui resiko pada anak. Yang kedua, pemeriksaan DNA atau tes genetik untuk mendeteksi apakah seseorang carrier. Yang ketiga, prenatal diagnosis, pemeriksaan pada janin selama kehamilan, misalnya dengan amniosentesis atau CVS untuk mendeteksi kelainan genetik. Yang keempat, PGD, Preemplantation Genetic Diagnosis, digunakan dalam prosedur bayi tabung IVF untuk memilih embrio yang bebas dari penyakit genetik sebelum ditanamkan ke rahim ibu. Kemudian selanjutnya saya akan menjawab pertanyaan nomor 5 dengan soal apakah sebaiknya dilakukan pemeriksaan genetik bagi calon pegawai yang sedang melamar ke perusahaan Pak Sumo, bagaimana caranya?
Jadi, pemeriksaan genetik untuk keperluan rekrutmen kerja adalah hal yang cukup kontroversial di dunia kerja dan menyentuh ranah etika serta privasi. Jadi, Pak Sumo akan butuh beberapa pertimbangan. Di antaranya adalah etika dan hukum. Pemeriksaan genetik tidak boleh dilakukan tanpa persetujuan tertulis dari calon pegawai tersebut. Kemudian, kapan pemeriksaan bisa dipertimbangkan? Jika menyangkut keselamatan atau kebutuhan medis khusus dan dilakukan secara sukarela dengan konseling genetik, maka pemeriksaan bisa dipertimbangkan. Kedua, misalnya untuk pekerjaan yang dengan beban fisik berat atau risiko paparan zat tertentu atau juga kebutuhan perencanaan jangka panjang, maka pemeriksaan bisa dipertimbangkan. Kemudian, bagaimana caranya jika diperlukan? Yang pertama, harus konseling genetik dengan profesional medis. Kemudian, pemeriksaan laboratorium melalui sampel darah atau saliva. Dan yang terakhir, hasil disampaikan secara private dan rahasia hanya kepada individu yang bersangkutan. Jadi, kesimpulan dan rekomendasi untuk Pak Sumo berdasarkan pemahaman genetik dan prinsip etika, keputusan untuk merekrut Pak Toto sebaiknya tidak semata-mata didasarkan pada hasil investigasi genetik yang bersifat potensial. Jika Pak Toto sehat secara fisik dan memiliki kompetensi yang dibutuhkan, maka keputusan yang paling adil dan bijaksana adalah memberikan kesempatan kerja kepadanya. Penggunaan informasi genetik dalam proses rekrutmen harus dilakukan dengan hati-hati, transparan, dan sesuai dengan kaidah hukum dan etika yang berlaku. Pemeriksaan genetik bukanlah alat seleksi yang adil jika tidak disertai dengan pertimbangan menyeluruh dan persetujuan dari individu yang bersangkutan. Sekian penjelasan dari kelompok kami. Jika ada kurang ataupun kesalahan kata dalam pengucapan, kami mohon maaf. Terima kasih.